Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Setelah eliminasi dari Piala Asia 2023, Timnas Indonesia segera mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan melawan Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia menjadi agenda terdekat. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada 21 Maret 2024, diikuti pertandingan tandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Shin Tae-yong menegaskan tekad tim untuk meraih hasil positif dalam kualifikasi. Target selanjutnya adalah kami ingin meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Dua pertandingan pertama di Irak dan Filipina, kami menelan 1 kekalahan dan 1 imbang. Jadi, di Maret mendatang, kami ingin mendapatkan hasil bagus, tutur pelatih berumur 53 tahun tersebut. Timnas Indonesia berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja di Piala Asia 2023, termasuk analisis taktik dan strategi. Persiapan fisik, pemulihan mental, dan pengembangan pemain muda menjadi fokus utama untuk memastikan tim dalam kondisi optimal dan dapat bersaing dengan baik di tingkat internasional. Supporter diharapkan tetap memberikan dukungan untuk membantu tim melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Membidik kemenangan saat berhadapan dengan Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Garuda dan The Golden Star dijadwalkan sebanyak 2 kali pada bulan Maret mendatang, dengan Timnas Indonesia menjadi tuan rumah pada 21 Maret 2024, diikuti pertandingan tandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Timnas Indonesia harus tetap waspada, mengingat Vietnam memiliki motivasi untuk membalas kekalahan di fase grup Piala Asia 2023. Kabar baiknya, skuad Garuda kemungkinan besar akan diperkuat oleh sejumlah pemain baru. PSSI tengah mengusahakan kehadiran pemain keturunan seperti Martin Paes, Tom Haye, hingga Jay Itzes untuk memperkuat tim dalam duel kontra Vietnam. PSSI, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, berupaya agar Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat mengambil sumpah WNI pada akhir Februari atau awal Maret 2024, sehingga mereka bisa turun bermain melawan Vietnam. Meski sulit, PSSI juga berusaha agar kiper FC Dallas, Martin Paes, dapat siap turun dalam pertandingan tersebut. Jay Itzes, yang telah mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, diharapkan bisa bermain setelah proses perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI selesai. Nathan Choi, yang seharusnya sudah menjalani pengambilan sumpah pada Desember 2023, diharapkan juga dapat bergabung setelah pindah ke SC Heerenveen pada Januari 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, angkat bicara mengenai kabar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mendapatkan tawaran dari tim lain. Erick Thohir tidak akan menahan Shin Tae-yong jika hatinya sudah tidak lagi di Timnas Indonesia meski kontraknya masih tersisa hingga Juni 2024. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin Tae-yong mau mundur, saya tidak bisa menolak, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya. Erick Thohir sebenarnya telah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Shin Tae-yong selama 3 tahun ke depan hingga 2027 asal 2 syarat terpenuhi. Pertama, Shin Tae-yong harus membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang sudah diwujudkannya. Kedua, meloloskan Timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong akan memimpin Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April, 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu masuk grup A bersama tuan rumah, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Tapi, kesepakatan saya dan Shin Tae-yong yang kontraknya habis hingga Juni 2024, ada 2 parameter, imbuh Erick Thohir. Yakni Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024 bagi Timnas U23. Kami mempunyai komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan kontrak sampai 2027, ucap Erick Thohir.
Erick Thohir membebankan target tinggi kepada Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 mengingat timnas U23 kemungkinan dapat menyertakan banyak alumni timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 11 dari 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 masih berusia di bawah 22 tahun, termasuk beberapa yang berkarir di luar negeri seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, sampai Elkan Bagot. Oleh karenanya di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 harus bisa berbicara banyak. Apalagi, banyak pemain U23 yang masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan beberapa pemain sering menjadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi Shin Tae-yong untuk membuat kejutan, ungkap Erick Thohir. Berkaca dari Piala Asia 2023, kami kekurangan goal getter. Lihat bagaimana timnas Australia. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas Shin Tae-yong untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, kata Erick Thohir. Sandy Walsh, bek timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Indonesia-Belanda, menegaskan tekadnya untuk kembali mengalahkan Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walsh, kami akan mencoba untuk mengalahkan tim Vietnam lagi. Namun dalam waktu dekat, seluruh tim akan menikmati pencapaian ini, ujar Walsh. Pemain naturalisasi ini mengungkapkan keinginannya untuk meraih kemenangan melawan Vietnam dalam 2 pertandingan kualifikasi mendatang. Walsh berharap bahwa pencapaian positif ini dapat membuat timnas Indonesia dan pendukungnya merasa bangga atas prestasi yang telah dicapai di Piala Asia 2023, serta membawa semangat positif untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi internasional. Manajer Ipswich Town, Kieran S1MCH Pronunciation Kena, mengonfirmasi rencana untuk meminjamkan 2 pemain muda, Elkan Bagot dan Cameron Humphreys, sebelum penutupan jendela transfer pada Kamis pekan ini. Meskipun keduanya telah tampil dalam beberapa pertandingan di kompetisi piala, peluang peminjaman tampaknya menguat untuk memberikan mereka pengalaman lebih lanjut. Cameron Humphreys, yang berusia 20 tahun, telah membuat 2 penampilan di Championship Division, sementara bek tengah Elkan Bagot, 21 tahun, baru-baru ini membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sejumlah klub dari Ligue 1 disebut-sebut tertarik untuk mengontrak Humphreys, dan kemungkinan besar Bagot juga akan menjadi incaran, terutama setelah timnas Indonesia tersingkir dalam pertandingan babak 16 besar melawan Australia. Meskipun Ipswich Town memiliki pemain yang cukup, Kieran S1MCH Pronunciation Kena menjelaskan bahwa pemain yang sedang membela tim nasional, ini juga memiliki beberapa pemain yang absen dalam jangka waktu yang lebih lama, ujar S1MCH Pronunciation Kena. Kami harus memastikan kami memiliki kekuatan yang cukup untuk siap menghadapi paruh kedua musim ini. S1MCH Pronunciation Kena menyebut bahwa kedua pemain tersebut, Humphreys dan Bagot, merupakan anggota penting di Ipswich Town. Namun, ada pertimbangan khusus yang mendorong keputusan untuk meminjamkan mereka ke klub lain. Dia menegaskan bahwa baik Humphreys maupun Bagot telah memberikan kontribusi yang baik, dan diskusi sedang berlangsung dengan Bagot untuk menentukan apakah dia akan tetap bersama Ipswich Town atau dipinjamkan. Keputusan diperkirakan akan diambil dalam waktu dekat.